Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kamera CCTV itu berbeda ya sama manusia. Dia nggak bisa disuap, dia nggak punya emosi, dia merekam kebenaran yang paling jujur dan juga paling kejam. Di beberapa kasus, kamera itu juga bisa merekam lebih dari yang kita bayangkan. Dia merekam kejahatan yang saking brutalnya sampai polisi aja yang nonton tuh merinding. Mau tau nggak ada apa aja? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Carrie Gasak. Pernah kebayang nggak lagi iseng gabut nih nonton live cam tempat wisata, malah jadi saksi mata kejahatan real time dari jarak ribuan kilometer? Itulah yang terjadi pada tanggal 10 September 2021 kemarin di Florida ya. Ada seorang dispatcher polisi di area Boston bernama Don Williams yang lagi iseng nonton live stream webcam di spot wisata terkenal Southernmost Point. Ya, itu tuh adalah tugu beton besar di pinggir laut gitulah ya intinya. Awalnya dia kira cuma lagi nontonin pasangan yang lagi pacaran, tapi mendadak dia lihat si cewek jatuh, kehilangan sepatu, dan lari ketakutan sambil dikejar cowok yang lagi bandarin celana. Bahkan yang lebih anehnya lagi, si cowok kelihatan kayak narik celana habis ngelakuin hal-hal aneh gitu sih. Di situ Don langsung laporin kejadiannya dan laporan itu klop banget ya sama laporan warga lain yang lihat si cewek lari tadi sambil nangis histeris. Yang bikin kasus ini mind-blowing dan juga super tragis adalah ternyata cewek ini jadi korban dua pelaku berbeda dalam satu malam. Awalnya dia diserang sama cowok bernama Jorge Calderon Nunes di lorong yang gelap. Nah pas lagi chaos, datanglah cowok lain bernama Calvin Gasak yang dikira mau nolongin alias menjadi pahlawan. Plot twistnya sih Calvin ini malah bawa cewek itu ke tugu Southernmost Point itu dan juga menyerangnya lagi. Momen inilah yang terekam webcam dan dilihat sama si Don tadi ya teman-teman. Untungnya berkat rekaman webcam dan juga gerakan cepat polisi, kedua pelakunya berhasil diringkus. Jorge yang punya histori kriminal, kacaunya pas dikasih lihat bukti rekaman, cuma bilang perfect, coba bayangin dengan nada yang creepy habis. Calvin juga nggak bisa ngelak ya meski ngaku-ngaku suka sama suka karena bukti videonya nggak bisa bohong. Ujung-ujungnya Jorge divonis 3 tahun penjara dan juga Calvin kena 10 tahun. Beneran definisi mimpi buruk ya, niat cari hiburan, malah apes ketemu dua predator berturut-turut. Odessa Carey. Di tahun 2020 lalu, kalau ada orang ngelihat Odessa Carey jalan santai di Inggris seperti ini, pasti anggapnya itu dia kayak orang biasa aja kan? Tangan kirinya bawa kantong plastik putih dan bahu di kanannya tuh bawa tas berwarna biru. Tapi gimana kalau ternyata itu tasnya teman-teman adalah potongan kepala ibunya sendiri? Shock nggak kalian tuh? Jadi di rekaman ini aslinya Odessa tuh lagi on the way ke rumah temannya yaitu John Murray dengan tangannya yang berlumuran darah. Nah waktu si John tuh nanya, Odessa dengan santainya tuh ngeluarin kepala ibunya sendiri dari dalam tas itu teman-teman dan bahkan sempat menciumnya juga. John yang shock berat tuh dan juga nggak punya handphone langsung lari teman-teman keluar buat minta tolong kepada orang buat lapor ke polisi. Nah ternyata ini bukanlah kasus pembunuhan biasa ya guys, tapi adalah tragedi kesehatan mental yang parah banget teman-teman. Odessa ini didiagnosis mengidap skizofrenia paranoid dan juga sudah berhenti minum obat. Saking parah halusinasinya, dia percaya tuh kalau sosok yang dia itu bukanlah ibunya yang asli, melainkan adalah monster ataupun penipu yang menggantikan ibunya. Alhasil, pengadilannya pun juga nggak kayak pembunuhan biasa ya, sehingga Odessa dikirim ke rumah sakit jiwa tuh teman-teman. Yang bikin nyesek, sampai sekarang dia tuh masih sering nanyain ke orang-orang, ibuku mana? Karena dia beneran nggak sadar teman-teman sama apa yang sudah dia lakukan. Charlie berusia. Niatnya pengen cepet pulang dari rumah temannya untuk bisa nonton acara Super Bowl karena bareng keluarga. Taunya di tanggal 31 Januari 2004, Carly berusia seorang bocah berumur 11 tahun itu malah berujung tragedi dong teman-teman. Jadi ceritanya begini, Charlie bilang ke ibu temennya kalau dia tuh mau jalan kaki sendirian aja karena dibolehin sama ibunya. Tapi pas ibu temennya nelpon ibunya Charlie, ternyata dia tuh bohong. Sebenarnya gak dibolehin sama sekali dong. Akhirnya sang ayah tirinya yaitu Steve langsung nyetir untuk menyusul anaknya. Masalahnya udah muter-muter beberapa kali pun si bapak nggak bisa nemuin anak ini ya. Mulai kan tuh ngerasa feeling gak enak. Nah setelah hampir 2 jam gak ada tanda-tanda keberadaan anaknya, sang ibu barulah nelpon polisi, cetak flyer, muter-muter, pokoknya cari Charlie kemanapun deh. Kemudian titik terang muncul tuh berkat anjing pelacak yang mengarah ke tempat cuci mobil Evis Car Wash. Disitulah CCTV merekam momen yang bikin satu Amerika pada merinding.
Seorang pria berseragam mekanik yaitu Joseph Smith berumur 37 tahun nyamperin Charlie ya teman-teman. Dengan santai tapi intimidatif, dia megang lengan Charlie dan juga menuntunnya pergi seolah-olah dia tuh polisi ataupun petugas keamanan yang lagi nangkep anak nakal. Padahal itu adalah penculikan. Waktu videonya disebar dan juga berujung viral, ternyata baru ketahuan. Cowok itu emang punya sejarah kriminal panjang. Polisi pun langsung ke rumahnya dan awalnya sih dia alibinya itu cuma nonton Super Bowl di rumahnya doang. Tapi karena temannya bilang kalau Joseph nyetir jauh pada malam itu, akhirnya dia ditangkap karena ketahuan bawa narkoba di mobil. Namun sayangnya takdir berkata lain ya, tubuh Charlie ditemukan beberapa hari kemudian di belakang sebuah gereja. Joseph Smith divonis hukuman mati, tapi sebelum dieksekusi, dia meninggal di penjara pada Juli 2021 karena sakit ya teman-teman. Rekaman CCTV ini sampai sekarang masih jadi mimpi buruk yang ngingetin kita untuk selalu waspada sama orang asing yang sok berotoritas di jalanan ya. Stephen Chow. Pernah bayangin nggak ada mahasiswa S3 nih yang tergolong jenius sebenarnya dan juga lagi bikin skripsi soal pembunuhan? Nyatanya dia sendiri pelakunya teman-teman. Kenalan sama Stephen Greaves yuk, cowok asal Inggris yang vibes-nya itu udah refleks parah dari kecil teman-teman. Dirinya ini dikenal pendiam, antisosial dan juga terus punya hobi nembak burung-burung untuk senang-senang juga. Kayak bakal jadi orang yang jahat gitu nggak sih? Bahkan pas remaja, dia juga pernah nyerang penjaga toko pakai pisau waktu dirinya ketahuan nyolong teman-teman. Nah, saking terobsesinya juga sama dunia kriminal, dia sampai-sampai tuh kuliah jurusan kriminologi yang mana khusus mempelajari pembunuhan teman-teman di Universitas Bradford ya. Tapi di balik otak encernya itu, kelakuannya creepy banget teman-teman. Apartemennya dilapisi plastik tuh seperti lokasi syuting film horor dan dia hobi banget baca buku soal serial killer seolah-olah itu adalah buku panduan hidupnya. Waduh, aneh banget ya. Kabarnya mantannya pun juga kabur karena takut sama kelakuannya si Stephen ini yang berubah menjadi toxic level dewa dan ada beberapa kelakuan yang tidak normal. Bayangin deh coba, masa ceweknya lagi minum tapi minumannya malah dikasih racun coba. Gila banget kan? Gak cukup sampai di situ juga teman-teman. Di tahun 2010 level kegilaan itu sudah makin parah. Di tanggal 21 Mei 2010, wanita bernama Susan Blamiers datang tuh teman-teman ke apartemennya dan terekam kamera CCTV. Masalahnya entah dia ngelakuin hal aneh ataupun Susan tuh ngelihat hal yang seharusnya tidak dia lihat, Stephen tuh keluar dari apartemennya sembari ngejar bawa crossbow gitu loh. Bahkan tanpa ragu dia tembak si Susan tuh dan nyeret tubuhnya balik ke dalam apartemen. Setelah itu apa? Dia juga ngedeketin kamera CCTV seakan-akan kayak bangga banget tuh sama perbuatannya. Psycho banget kan? Sisa jenazah Susan katanya dimasukin tuh teman-teman ke tas sampah besar, lalu dibawa naik kereta umum sampai ujung-ujungnya ditemukan mengapung di sungai di sana. Pas di pengadilan pun bukannya nyesel nih, dia malah bangga coba. Dan dengan segala bukti yang ada, akhirnya Stephen dapat hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kemungkinan bebas sama sekali ya. Penyerangan Kongsberg. Pernah bayangin gak sih lagi belanja santai di supermarket nih, tiba-tiba ada orang masuk bawa busur dan juga panas seperti karakter medieval tapi versi horor gitu. Kejadian mengerikan ini beneran terjadi di kota tenang Kongsberg, Norwegia pada Oktober 2021. Pelakunya adalah pria Denmark berusia 37 tahun bernama Espen Andersen Breiten ya teman-teman. Awalnya dia bikin panik satu supermarket karena nembakin anak panah ke orang-orang. Polisi pun sebenarnya langsung gercep datang ya jam 6.13 sore, tapi sayangnya dia sempat kabur dan juga baru ketangkap sekitar 30 menit kemudian. Seenggaknya ada 5 korban jiwa dan 3 orang luka-luka dari kejadian ini. Nah, berhubung takut menambah korban jiwa, akhirnya kota langsung di lockdown secara dadakan sampai akhirnya jam 6.47 pelakunya berhasil ditangkap. Dan setelah diperiksa, ternyata dia punya gangguan mental berat sehingga tidak divonis penjara biasa, melainkan dihukum perawatan psikiatris wajib di fasilitas keamanan tinggi. Gareth William. Gareth William adalah seorang jenius matematika dan juga agen intelijen Inggris yaitu adalah MI6, sempat terekam kamera CCTV masuk stasiun Holland Park di tanggal 14 Agustus 2010 layaknya orang normal kan?
Bahkan keesokan harinya dia masih terekam kamera CCTV juga tuh lagi jalan-jalan di kota London loh. Terakhir, jejaknya masih terekam masuk ke apartemen sambil bawa 2 kantong belanja dengan baju kaos merahnya itu teman-teman. Namun ternyata hari itu adalah hari terakhir Gareth di bumi. Jasadnya ditemukan membusuk di dalam tas olahraga merah besar di dalam bathtub yang mana berada di apartemennya yang ada di London. Waktu ditarik, tasnya itu keluar cairan merah teman-teman sama bau busuk yang nyengat banget. Dari sini banyak teori bermunculan tuh dan juga jadi pertanyaan banyak orang apakah dirinya itu dibunuh atau bunuh diri. Soalnya nggak ada tanda-tanda alkohol, obat-obatan terlarang, racun, ataupun kehadiran orang lain juga. Bahkan tas itu terkunci gembok dari luar teman-teman. Anehnya juga kunci gemboknya ini tuh ada di dalam tas di dalam tubuhnya, namun nggak ada sidik jari Gareth ataupun orang lain di gembok ataupun tas itu. Yang membingungkan ada banyak nih teman-teman. Pertama, gimana caranya dia masuk coba? Lalu gimana ngunci diri dari luar terus nggak ada ninggalin jejak apa-apa? Dan kenapa pemanas ruangan tuh nyala full di tengah musim panas coba? Yang sebenarnya mempercepat pembusukan kan? Dan sampai sekarang kasus Spy in the Bag ini masih menjadi misteri teman-teman yang tidak terpecahkan, yang bikin merinding juga. Nur Mukadam. Lahir dari keluarga diplomat, perempuan bernama Nur Mukadam ini seharusnya punya hidup yang damai sejahtera gitu kan. Tapi sayangnya waktu keluarganya balik ke Pakistan dan dia pacaran bareng Zahir Zakir Jaffer, hidupnya berubah 180 derajat. Dari luar memang kelihatan cocok sih, tapi aslinya Zahir ini red flag dan juga temperamental banget. Sering marah, sering bentak-bentak, bahkan gak sedikit berubah jadi kekerasan ya. Ya namanya juga pacaran, pasti masih berharap kalau si cowok tuh bakal berubah kan. Spoiler dikit ya teman-teman, biasanya sih orang toksik itu susah berubah. Puncaknya terjadi di tanggal 20 Juli 2021. Nur disekap di rumah mewah Zahir di Islamabad karena menolak lamarannya. Rekaman CCTV yang bikin satu dunia emosi menunjukkan momen di mana Nur nekat lompat dari balkon untuk kabur, tapi Zahir berhasil nyeret dia masuk lagi ke dalam rumah. Yang bikin darah makin mendidih, Sapam dan staf rumah cuma nonton doang dan gak bantuin si Nur. Ya pada akhirnya waktu ditemukan badannya tuh penuh hasil siksaan, tembakan dan juga kepalanya copot. Beruntungnya Zahir Jaffer divonis hukuman mati atas pembunuhan berencana ini. Pembunuhan pesepeda. Niatnya hari itu ngegowes bareng teman di London buat cari keringat dan juga happy-happy. Siapa yang sangka sih malah jadi momen terakhir dalam hidup kalian? Kejadian tragis ini menimpa seorang remaja 15 tahun tuh teman-teman, bernama Alan Cartwright yang ada di London ya. Alan itu anak remaja biasa banget lah, bukan anak geng, gak punya catatan kriminal, ya pokoknya clean dan juga cuma hobi main sepeda aja deh teman-teman. Tapi waktu mereka tuh lagi gowes, mendadak ada 3 pria yang muncul dan langsung menyerang untuk ngerampas sepedanya itu. Tanpa babi bu, salah satu pelaku bernama Joshua Williams yang berusia 18 tahun langsung tuh dadanya Alan dengan pisau teman-teman. Yang bikin nyesek karena adrenalin, Alan itu masih sempat ngegowes beberapa meter buat kabur sebelum akhirnya ambruk dan juga meninggal di tempat. Beruntung banget tuh teman-teman, aksi mengerikan ini terekam jelas di CCTV jalanan ya. Berkat rekaman itu, polisi bisa berhasil menangkap si Joshua tersebut. Di pengadilan, juri cuma butuh waktu 3 jam doang tuh teman-teman buat mutusin kalau dia bersalah. Joshua akhirnya divonis penjara seumur hidupnya dengan masa tahanan minimal 21 tahun. Gila nggak tuh? Cuma gara-gara pengen nyolong sepeda, dia tega coba ngilangin nyawa orang lain dan menghancurkan masa depannya sendiri. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.